4626. Suara ilahi muncul di benak Long Chen, tetapi kali ini, Long Chen dengan jelas menemukan bahwa nada Sutra Brahma Agung telah berubah. Sutra Mahabrahma saat ini selain keagungan sakralnya juga membawa kelembutan dan bobot, yaitu perasaan hening yang melembabkan segala sesuatu. Di kuil, Long Chen hanya mengingat nada dari 5 jilid pertama Brahma Sutra. Pada jilid ke-6, Long Chen memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mengingat apapun. Sekarang ketika mendengarkan kitab suci jilid ke-6 lagi, Long Chen mulai melafalkan kitab suci bersama dengan Yu Qingxuan, tetapi suara Yu Qingxuan lembut dan lembut, sementara suara Long Chen mendominasi dan galak. Kitab suci yang sama, tetapi mereka berdua melafalkannya dengan rasa yang berbeda. Ketika Yu Qingxuan membacakan kitab suci, nyala api di sekujur tubuhnya mengalir seperti gelombang pasang, lembut dan dalam. Ketika Long Chen membacakan kitab suci, nyala api yang menjalar di sekujur tubuhnya seperti auman naga raksasa. Kekuatan api yang dahsyat membuat dunia bergetar dan berubah warna. Kekuatan api Long Chen sepertinya dirancang khusus untuk kehancuran. Ketika dia melafalkan Sutra Brahma Agung, kekuatan kehancuran membuat dunia tidak nyaman, dan seluruh dunia gemetar mendengar suara Long Chen. Setelah Yu Qingxuan menyerahkan Sutra Brahma lengkap kepada Long Chen, Huo Ling'er muncul, dan dia juga membacakan Sutra Brahma Agung yang telah dia rekam kepada Long Chen. Huo Ling'er adalah roh api, dan pemahamannya terbatas. Dia menyerapnya dengan cepat, tetapi mencernanya perlahan. Dia hanya bisa membaca Sutra Brahma yang dia dengar kepada Long Chen secara utuh. Meskipun Huo Ling'er belum sepenuhnya memahami Sutra Brahma Agung, terlihat jelas bahwa ketika dia melafalkan Sutra Brahma Agung yang sama, ia memiliki cita rasa yang alami, tak ada habisnya, dan abadi. Setelah mendengarkan Sutra Brahma Agung oleh Yu Qingxuan dan Huo Ling'er, Long Chen mulai mencerna Sutra Brahma Agung dengan tenang. Di gunung yang tinggi, tangan Long Chen membentuk segel seperti kilat, dan nyala api tak berujung menyelimuti dirinya. Nyala apinya adalah perpaduan energi api langit dan bumi. Suara nyanyian yang sakral dan khusyuk, seperti gumaman para dewa, membuat keabadian bergetar. Dalam kehampaan, rantai keteraturan muncul, namun dihancurkan oleh kekuatan api. Langit dan bumi berada dalam keadaan hancur. Earth Cauldron melayang di kehampaan, menatap Long Chen dengan tenang. Setelah mengakui Long Chen sebagai tuannya, sebagian besar waktu, Earth Cauldron tidak berada di ruang jiwa Long Chen saat dia sedang berlatih. Senior, apakah Long Chen baik-baik saja? Yu Qingxuan menjadi sedikit khawatir saat dia melihat rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Long Chen terus muncul dan runtuh, seolah-olah dia sedang mengalami kesengsaraan. Jangan khawatir, dia sedang mencap tanda Brahma miliknya sendiri, kata Earth Cauldron. Senior, apa itu tanda Brahma? Yu Qingxuan bertanya dengan cepat. Sutra Brahma Agung adalah sutra jenis api pertama di 9 langit dan 10 bumi. Ini sebenarnya merupakan garis besar umum dari sutra jenis api, yang mencakup semua metode pengendalian energi jenis api di dunia ini. Karena mencakup hal-hal seperti itu, jangkauannya luas dan siapapun yang menguasai Mahabrahma Sutra hanya memilih salah satu dari 3000 jalur, hanya mengambil satu sendok dari banyak hal, jika memilih satu harus menyerah pada hal lainnya. Sejak zaman kuno, orang yang mengamalkan Sutra Mahabrahma tidak terhitung banyaknya. Namun tidak peduli berapa banyak orang yang berlatih, Anda tidak akan pernah menemukan 2 orang yang mempunyai jalur yang sama. Sekalipun Anda sekuat Mahabrahma dan mempraktikkan Mahabrahma Sutra, Anda hanya dapat mengkhususkan diri pada satu hal. Ini adalah hukum Mahabrahma Sutra. Tidak ada orang yang bisa mengubahnya, kata Earth Cauldron. Yu Qingxuan sepertinya memahaminya, karena apa yang dijelaskan oleh Earth Cauldron terlalu misterius dan mendalam. Kelihatannya sederhana dan mudah dimengerti, dan dia memahaminya segera setelah dia mendengarnya. Namun, jika dia menyelidiki kebenarannya secara mendalam, dia akan merasa bingung. Earth Cauldron melanjutkan, jalanmu telah ditentukan, tetapi jalan Long Chen harus dipilih sendiri. Kamu dan Long Chen memiliki kepribadian yang berbeda, jadi rute berlatih Brahma Sutra di masa depan pasti akan berbeda. Long Chen akan menemukan jalan yang paling cocok untuknya. Gemuruh, di atas 9 langit, ada lebih banyak rantai keteraturan, seperti jaring, sepertinya mengikat Long Chen. Boom! Terjadi ledakan dan segel tangan Long Chen berubah, dan dia mengucapkan suara ilahi, dan nyala api yang ganas naik ke langit dengan Long Chen sebagai intinya. Itu adalah naga yang menyala-nyala, saat ia membubung ke langit, semua hukum meledak, dan naga api itu meraung dan menembus langit. Naga api itu berwarna-warni dan menembus langit, semua rantai keteraturan diputus dalam sekejap, membentuk sebuah lorong. Baiklah, Sutra Brahma Agungnya telah mengambil prototipenya sendiri. Mulai sekarang, gerakannya akan memiliki ciri khasnya sendiri, kata Earth Cauldron. Penjara naga api. Long Chen berteriak, suaranya seperti ledakan yang menggelegar, dan pada saat yang sama dia meneriakkan kalimat ini, sepertinya ada suara nyanyian suci dan khusyuk di langit dan bumi. Boom! Sebuah sangkar besar muncul di antara langit dan bumi, menjebak Long Chen dengan kuat di dalamnya.
Api membubung di atas sangkar, dan ada pola naga samar yang berkedip. Itu sangat indah, seperti terbuat dari emas peri namun teksturnya tidak seperti itu sama sekali, itu dipadatkan oleh kekuatan api. Yu Qingxuan menutupi bibir Cherry dengan tangannya, dan matanya yang indah penuh dengan rasa tidak percaya, yang mengejutkannya bukan hanya aura menakutkan dari sangkar tersebut, atau tekstur sangkar yang terbuat dari emas peri, tetapi Long Chen tidak perlu membuat segel, hanya dengan kata-katanya sangkar langsung dipanggil. Ini adalah rute yang dia pilih. Dia dilahirkan untuk berperang dan ada untuk kehancuran. Mulai sekarang, pertempuran dan kehancuran akan menjadi tema utama dalam hidupnya, kata Earth Cauldron, suaranya juga mengandung sentuhan kegembiraan, seolah-olah mengharapkan jalan yang dipilih Long Chen. Long Chen perlahan membuka tangannya, menghadap sangkar, dan meraihnya dengan tangannya yang besar, sangkar api dengan radius ribuan mil tertutup dalam sekejap dan meledak dengan keras. Kekuatan api yang sangat besar langsung meledakkan lubang besar di kehampaan. Melihat pemandangan ini, senyum puas muncul di wajah Long Chen. Dia akhirnya melihat sekilas pintu Sutra Brahma Agung dan menemukan sumber misterinya. Satu metode dapat menghubungkan semua metode. Dia sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru dan melihat dunia yang benar-benar baru. Sama seperti seni tubuh hegemon 9 bintang, dia sepertinya telah mencapai puncak baru, dunia di depannya benar-benar berbeda dari dunia yang dia kenal sebelumnya. Ini semacam sublimasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda mengerti, Anda mengerti. Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Tidak dapat dijelaskan. Mungkin, inilah yang tak terkatakan dalam legenda. Senior, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Long Chen datang ke Earth Cauldron dan berkata dengan penuh semangat. Dapat dikatakan bahwa ketika memasuki dunia 9 surga kali ini, semuanya bergantung pada bimbingan Earth Cauldron, sehingga Long Chen bisa mendapatkan begitu banyak. Long Chen sangat berterima kasih padanya. Antara kamu dan aku, tolong jangan ucapkan kata-kata sopan ini. Kamu telah mencapai beberapa kesuksesan sekarang. Apa rencanamu? Tanya Earth Cauldron. Tolong beri aku perintah, senior, kata Long Chen dengan sangat rendah hati. Apakah Anda bercanda? Mengikuti Qian Kun Cauldron, dia masih perlu membuat keputusan sendiri. Earth Cauldron harus tahu di mana ada manfaatnya. Sekarang kita menunggu visi datang dari langit dan menjalani kesengsaraan. Namun, tampaknya itu akan memakan waktu. Anda dapat memilih untuk mencerna keuntungan atau berjalan-jalan. Saya tidak bisa memberimu terlalu banyak pendapat, kata Earth Cauldron. Itu saja, kalau begitu aku berencana kembali ke kuil untuk melihatnya, kata Long Chen. Mengapa kamu kembali ke kuil? Yu Qingxuan bertanya. Saya ingin mencoba untuk melihat apakah saya dapat membunuh murid-murid Brahma. Pandangan tajam melintas di mata Long Chen. 4627. Mengaum. Seekor binatang besar menengadah ke langit dan meraung, tetapi di tengah aumannya, sebuah tangan besar yang mewujudkan pola bintang 7 menepuk di kepalanya yang besar. Boom! Tubuh besar binatang raksasa itu bergetar tiba-tiba dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menimbulkan debu di seluruh langit. Wow, sangat kuat. Kapan kamu menjadi begitu kuat, Long Chen? Yu Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Long Chen membunuh binatang menakutkan ini dengan satu pukulan, matanya yang indah penuh dengan kekaguman. Hei, ini hanya bulu kecil, ketika aku mendapat kesempatan, aku akan membiarkanmu melihat arti bulu yang sebenarnya. Long Chen terkekeh. Yu Qingxuan tidak tahu apa maksud Long Chen, tapi dia benar-benar terkejut dengan pukulannya. Binatang raksasa ini memiliki aura yang sangat menakutkan, dan terdapat bekas-bekas pertempuran di sekitar daratan, terlihat jelas bahwa banyak ahli yang mencoba untuk mengalahkannya, namun fakta bahwa ia masih dapat bertahan menunjukkan bahwa ia sangatlah kuat. Tapi Long Chen dengan mudah menjatuhkannya, dan penampilannya yang tanpa usaha sepenuhnya membuktikan bahwa kekuatan Long Chen sekali lagi membuat lompatan kualitatif. Bagus. Bahkan Earth Cauldron menghela nafas kagum, bahkan ia harus mengakui bahwa pemahaman Long Chen tidak normal. Melalui pertarungan dengan murid pewaris 9 bintang, dia tidak hanya melihat sekilas misteri 9 bintang, tetapi juga mampu benar-benar mengendalikan kekuatan 9 bintang. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mampu mengirim dan menerima secara bebas dan leluasa, hal yang sangat jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Jika Long Chen menggunakan kekuatan bintang yang ganas dan mendominasi untuk menghancurkan binatang raksasa itu secara langsung, Earth Cauldron tidak akan terkejut sama sekali, tetapi Long Chen hanya menghancurkan inti kristalnya, tetapi tidak merusak tubuhnya, bahkan Earth Cauldron pun terkejut. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan, terutama pada tingkat halus, ibarat orang biasa yang merawat kukunya dengan pisau seberat 100 pon. Tapi Long Chen melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat mudah, dengan kontrol yang halus, yang berarti dia bisa mengendalikan kekuatan 9 bintang yang lebih kejam.
Setelah membunuh binatang buas itu, Long Chen melemparkan tubuhnya ke ruang kekacauan utama untuk diserap oleh tanah hitam. Terakhir kali dia bertarung melawan murid 9 bintang, Long Chen menghabiskan kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Meski pohon Taiyin dan pohon Fusang memiliki vitalitas yang luar biasa, namun konsumsinya masih terlalu banyak, meski tidak ada tanda-tanda layu, namun sudah mulai lesu, terutama nyala api yang mulai meredup. Di ruang kacau saat ini, Long Chen baru saja mentransplantasikan banyak obat-obatan berharga, dan obat-obatan tersebut juga perlu tumbuh, oleh karena itu, Long Chen membutuhkan sejumlah besar mayat. Alasan mengapa Long Chen mengendalikan kekuatannya adalah karena dia takut secara tidak sengaja menghancurkan binatang raksasa itu menjadi beberapa bagian, belum lagi kesulitan mengumpulkannya. Setelah esensi darahnya meledak, banyak energi yang akan hilang, yang tidak akan efektif. Setelah menyingkirkan obat berharga yang dijaga oleh binatang raksasa itu, Long Chen tidak langsung pergi, tetapi berpikir keras. Long Chen, ada apa? Yu Qingxuan mau tidak mau bertanya dengan sedikit aneh. Tempat ini terlalu besar. Jika kita mengumpulkan seperti ini, itu akan terlalu lambat. Selain itu, kita tidak yakin apakah kita bisa bertemu orang itu. Bisakah kita memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Long Chen menyentuh dagunya dan mulai berpikir keras. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Melihat adegan ini, Yu Qingxuan tersenyum. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Chen, orang ini pasti memikirkan beberapa ide buruk. Senior, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Long Chen memutar matanya dan berkata kepada Earth Cauldron. Apa yang kamu rencanakan? Earth Cauldron juga sangat mengenal Long Chen. Melihat ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Gemuruh. Kuil yang dimasuki Long Chen tiba-tiba meledak, cahaya ilahi naik ke langit, memancar selama 9 hari, dan sosok dewa muncul tepat di atas kuil. Gambar surgawi tersebar di seluruh kuil, dan cahaya ilahi dapat dilihat dari jauh. Ada pola yang tak terhitung jumlahnya di peta ilahi. Pola-pola itu tampak seperti obat-obatan yang berharga, dan tersusun rapat di seluruh peta ilahi. Apakah ini baik-baik saja? Di ruang tersembunyi, Long Chen dan Yu Qingxuan bersembunyi di kegelapan, dan suara Earth Cauldron terdengar di telinga Long Chen. Kamu menggunakan benda ini untuk memancing orang lain. Ini tidak bisa diandalkan. Hehe, kamu akan tahu setelah mencobanya. Lagi pula, meski tidak berhasil, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kalau kita tidak bisa menipu, kita akan merampoknya, kata Long Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, gerakan aneh di sini menyebabkan banyak sekali sosok bergegas dari segala arah. Di Tanah Suci Brahma, orang luar tidak diperbolehkan mendekat, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, teriakan dingin datang, bergema di seluruh dunia. Ketika suara itu jatuh, Long Chen melihat sosok pria berbaju putih, dan ketika dia melihatnya, senyum sinis muncul di sudut mulut Long Chen. Awalnya, banyak ahli berkumpul di sini, tetapi setelah mendengar nama Tanah Suci Brahma, ekspresi banyak orang sedikit berubah, dan beberapa mulai mundur. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara dengan arogan. Aku menemukan peta harta karun ini sendirian, dan itu milikku. Mendengus dingin datang, dan seorang pria sekuat menara besi mengabaikan peringatan pria berbaju putih dan bergegas menuju peta dewa. Matilah, semut bodoh. Pria berbaju putih itu berteriak dingin, tapi dia tidak terlihat membentuk segel apapun, sebaliknya, dia melihat tanda api tak berujung muncul di kehampaan, terjalin menjadi jaring raksasa, dan menutupi pria besar itu secara langsung. Itu jaring kecil yang rusak, tapi kamu berani membukanya untuk menunjukkan rasa malumu. Pria besar itu mencibir, membuka tangan besarnya, dan kapak raksasa muncul. Dia menebas keras dengan kapak raksasa di tangannya, dan kekosongan meledak. Dengan satu pukulan, langit hancur. Jelas sekali, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Boom! Namun yang tidak disangka semua orang adalah saat kapak raksasa itu menghantam jaring api, kapak raksasa itu meledak berkeping-keping. Apa? Para ahli yang hadir semuanya terkejut, dari tampilannya, jaring sutra itu lemah, namun benar-benar menghancurkan senjata ajaib pria itu. Tidak bagus. Ketika lelaki besar itu melihat senjata ajaibnya hancur, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera berbalik dan lari. Weng! Tapi kecepatannya jelas melambat. Jaring raksasa melewati pria besar itu, tubuhnya terguncang, dan kemudian dia terhenti di kehampaan. Orang ini menguasai kekuatan Brahma dengan sangat cepat. Long Chen menyipitkan matanya. Jaring sutra itu diikatkan dengan kehendak Brahma. Pantas saja bisa dengan mudah menghancurkan senjata dewa. Jelas, ketika Long Chen melewati uji coba 9 bintang, dia juga tidak menganggur, orang ini telah mengintegrasikan penghalang Brahma dan kekuatannya melonjak. Ketika kematian melewati tubuh pria itu selamat dan sehat, dan orang-orang terpana untuk beberapa saat. Puff! Pada saat ini, tubuh pria itu tiba-tiba menyebar, membentuk potongan daging dan darah seukuran kepalan tangan yang berserakan di tanah.
Pria itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti tahu yang dipotong dengan kawat. Pukulan ini benar-benar mengejutkan semua ahli yang hadir. Melihat pemandangan ini, banyak ahli yang mundur, mengatakan bahwa mereka tidak berniat bersaing memperebutkan peta harta karun. Pada saat yang sama, para ahli yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, membawa energi obat yang kuat di tubuh mereka. Orang-orang ini semua adalah budak obat. Mereka mengepung peta dewa dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Pria berbaju putih mendatangi gambar dewa itu, melihatnya lama sekali, dan tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Apakah ini hadiah tersembunyi yang guru tinggalkan untuk kami? Aku bukan tuanmu, aku leluhurmu. Long Chen, yang bersembunyi di kegelapan, mengutuk dalam hatinya. Pria berbaju putih itu memandangi gambar ilahi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia membuka tangannya yang besar dan sekelompok bunga aster berdarah setinggi 3 kaki muncul. Ketika Long Chen melihat bunga aster berdarah itu, mau tidak mau jantungnya berdetak lebih cepat. 4628. Alasan mengapa detak jantung Long Chen semakin cepat bukan karena betapa berharganya bunga aster berdarah itu, tetapi karena orang ini akhirnya memahami usahanya yang sungguh-sungguh. Pria berbaju putih mengeluarkan bunga aster yang berdarah itu, melambaikan tangannya, dan bunga aster yang berdarah itu perlahan terbang keluar dan mendarat pada sebuah pola di peta dewa. Senior, bekerja sama dengan baik dan jangan membeberkan kekurangan apapun, Long Chen buru-buru berkata kepada Earth Cauldron. Berdengung. Tepat ketika bunga aster yang berdarah itu jatuh ke dalam sebuah pola di peta dewa itu sedikit bergetar, dan sebuah alur muncul di sana. Bunga aster itu jatuh ke dalamnya, dan itu cocok dengan sempurna. Pada saat yang sama, alur itu langsung menyala. Awalnya, ada puluhan ribu pola di peta dewa, semua pola ini redup, tetapi sekarang, pola yang melambangkan bunga aster berdarah menyala. Cantik, koordinasinya sempurna. Long Chen hampir bertepuk tangan dan berteriak. Apakah orang ini benar-benar tertipu? Bukankah ini terlalu bodoh? Earth Cauldron penuh dengan keraguan, dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Laki-laki berbaju putih itu adalah murid Brahma, dia pasti bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Dia menduga Brahma memiliki banyak murid. Tempat ujian yang diberikan Brahma kepada mereka semua berbeda, dan imbalannya mungkin tidak sama. Bukankah dia baru saja menyebutkan hadiah tersembunyi? Dengan kata lain, imbalan yang diterimanya belum sepenuhnya pasti. Kata Earth Cauldron. Aku sudah mengambil 2 dari 3 hartanya, dan dia pasti tidak mau menerimanya. Dia bahkan mungkin berfantasi untuk mendapatkan harta lainnya. Hehe, sekarang kamu mengerti. Kata Long Chen sambil tersenyum. Umat manusiamu masih yang paling berbahaya. Earth Cauldron tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka Long Chen telah mengetahui pikiran pria berbaju putih itu. Berdengung. Pada saat ini, pria berbaju putih mengeluarkan obat berharga di tangannya seperti anak kecil yang bermain dengan teka-teki gambar, membandingkannya dengan pola pada peta dewa, dan kemudian memasukkan tanaman obat langka ke dalamnya, menerangi setiap peta dewa. Dan setiap kali peta ilahi menyala, obat-obatan berharga itu akan hilang, seolah-olah telah dikonsumsi, semuanya masuk ke dalam saku Long Chen. Tidak, ini tidak akan berhasil. Jika kamu melayani dia seperti ini, puluhan ribu pola ini akan segera diisi olehnya, kata Earth Cauldron. Karena saat ini, pria berkulit putih terus mengisi polanya dengan obat-obatan berharga, Long Chen membuatnya merasa bahwa penampilannya mirip, jadi dia lulus ujian. Dengan cara ini, puluhan ribu pola dengan cepat diterangi oleh pria berkulit putih, dan seluruh peta ilahi hanya memiliki 36 ribu pola. Setelah penuh, kebohongan akan terungkap. Anda tidak dapat menambahkan pola untuk sementara, atau itu akan terlihat sangat palsu. Hehe, tidak apa-apa, dengarkan saja aku. Long Chen terkekeh dan meminta Earth Cauldron untuk terus menerima pesanan. Harus dikatakan bahwa pria berkulit putih ini benar-benar seorang murid Brahma, ia memiliki keluarga kaya dan persediaan obat-obatan berharga yang tiada habisnya, ia terus menerangi polanya dengan berbagai obat-obatan berharga. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dari 36 ribu pola, ia hanya menyisakan sekitar 2 ribu pola yang belum aktif, dan Long Chen juga memanen lebih dari 30 ribu tanaman obat langka. Banyak dari obat-obatan langka ini sangat berharga, dan Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Kebun obat Long Chen tiba-tiba menjadi kaya. Apakah kamu masih memikirkan cara? Earth Cauldron mengingatkan bahwa tidak banyak pola surgawi kosong yang tersisa sekarang, dan akan terlambat jika mereka tidak memikirkan caranya. Tapi Long Chen selalu percaya diri dan membiarkan pria berbaju putih menerangi gambar dan teks. Setelah 1 hari, hanya ada 3 pola tersisa di seluruh peta ilahi yang tidak menyala. Pada saat itu, pria berbaju putih itu penuh dengan kegembiraan, karena dia tahu bahwa terkadang ada hadiah tersembunyi dalam ujian yang diberikan oleh Brahma kepada mereka. Kemungkinan hadiah tersembunyi ditentukan berdasarkan peluang pribadi, keberuntungan, kekuatan, dan faktor lainnya, seperti memenangkan jackpot.
Sekarang pria berbaju putih sangat bersemangat untuk memenangkan jackpot. Dia melihat masih ada 3 gambar dewa yang belum menyala. Namun, bentuk dari ketiga pola ini sangat rumit, dan sepertinya tidak ada obat berharga yang cocok. Dia mengertakkan gigi dan memasukkan obat yang berharga ke dalam diagram dewa. Diagram dewa bergetar dan obat ajaibnya menghilang, tetapi polanya tidak menyala. Pria berbaju putih tercengang. Apa yang terjadi? Jika polanya tidak menyala, bagaimana obat berharga itu hilang? Dia tertegun sejenak, belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam hidupnya, dan dia bingung. Long Chen dan Yu Qingxuan, yang bersembunyi di kegelapan, tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat wajah kusam pria berbaju putih, bahkan Yu Qingxuan hampir menangis. Oh, itu berhasil, dia benar-benar bingung. Kamu bisa memikirkan tindakan yang merusak seperti itu, dan dia tertipu, kata Earth Cauldron setelah terdiam beberapa saat. Tidak pernah menyangka bahwa Long Chen pada akhirnya akan melakukan trik jahat dan menyita obat berharga lawannya tanpa penjelasan apapun. Pria berbaju putih mengertakkan gigi dan meletakkan obat-obatan berharga yang belum pernah digunakan satu demi satu di peta ilahi, dan kemudian menyaksikan obat-obatan berharga itu menghilang satu persatu. Apa yang sedang terjadi di sini? Pria berbaju putih itu memasukkan ribuan obat berharga dalam satu tarikan napas, tetapi semuanya tertelan, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Senior, ini hampir selesai. Long Chen melihat adegan ini dan berkata dengan cepat. Berdengung. Alhasil, saat pria berbaju putih itu memasukkan obat berharga lainnya, polanya bergetar dan menyala. Pria berbaju putih itu berteriak penuh semangat. Hanya ada 2 pola yang tersisa, dan aku akan segera berhasil. Saya ingin tahu harta apa yang ditinggalkan guru. Usai keseruannya, lelaki berbaju putih itu terus menaruh obat berharga. 1 jam kemudian, wajahnya yang tadinya heboh itu membentang sepanjang wajah keledai. Kali ini, dia menempatkan obat-obatan berharga dalam jumlah yang tidak diketahui, hampir semuanya belum pernah dia gunakan sebelumnya, tetapi polanya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Luar biasa, dia sangat gemuk. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, orang ini memiliki terlalu banyak obat-obatan berharga, dibandingkan dengan dia, Long Chen tampak seperti seorang pengemis. Tuan, kami baru saja mendapat 7 ramuan langka lagi. Pada saat ini, sekelompok budak obat bergegas mendekat. Ketujuh obat berharga ini adalah yang baru saja mereka peroleh setelah membunuh binatang raksasa yang menjaganya. Obat berharga pertama ditempatkan di peta dewa, dan peta dewa tiba-tiba menyala. Wajah pria berbaju putih yang semula sepanjang keledai itu tiba-tiba mulai tersenyum lagi, kini hanya pola terakhir yang tidak menyala. Dia meletakkan 6 obat berharga yang tersisa langsung di peta dewa. Peta dewa tidak bereaksi sama sekali. Tentu saja tidak bereaksi. Ini adalah pola terakhir. Bahkan jika Long Chen dipukuli sampai mati, dia tidak akan menyalakannya. Pria berbaju putih tiba-tiba berteriak, teman-teman, siapapun yang memiliki obat-obatan berharga dapat ikut dengan saya untuk ditukar dengan obat-obatan atau ramuan berharga lainnya. Saya Yu Zihao, murid Dewa Brahma. Saya berjanji atas nama guru saya bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda menderita. Petik 2. Pria berbaju putih itu mengungkapkan namanya, ketika mereka mendengar bahwa dia adalah murid Dewa Brahma. Semua ahli yang hadir tergerak, jelas terpana dengan identitasnya. Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa ini adalah hadiah tersembunyi yang guru tinggalkan untuk saya. Saya sangat membutuhkan obat berharga untuk mengaktifkan peta dewa. Sekarang hanya tersisa peta dewa terakhir. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya, Yu Zihao, akan sangat berterima kasih. Kata Yu Zihao lantang. Mampu membuat Yu Zihao yang arogan mengucapkan kata, sangat berterima kasih, menunjukkan betapa mendesaknya suasana hatinya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, para ahli yang hadir datang satu demi satu. Melihat adegan ini, Yu Zihao memiliki senyuman di wajahnya. Namun saat dia tersenyum, dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang tersenyum lebih bahagia darinya, tentu saja dia juga tersenyum lebih sinis. Earth Cauldron menghela nafas dan melontarkan 2 kata. Rebut-rebung. 4629. Long Chen, kamu sangat pintar. Orang itu sebenarnya tertipu olehmu. Yu Qingxuan bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan Yu Zihao menukar obat langka atau ramuan dengan obat berharga orang lain. Dia bingung dan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Lucu sekali ketika dia memikirkannya. Hei, bukan berarti aku pintar atau dia bodoh. Faktanya, banyak penipuan yang hanya memiliki sedikit konten teknis. Alasan kenapa pihak lain bisa mengambil umpan sebenarnya karena dia punya prasangka. Saya baru saja mengujinya. Sebenarnya, saya tidak menyangka dia akan mengambil umpan dengan mudah, jadi saya tidak perlu untuk melakukan banyak bayangan. Kata Long Chen sambil tersenyum. Awalnya, Long Chen telah menyiapkan banyak rencana cadangan untuk menangani Yu Zihao untuk mencegah dia menemukan penipuan tersebut, tetapi pada akhirnya, semua persiapan ini sia-sia. Long Chen, mari kita bahas sesuatu, kata Earth Cauldron. Senior,
Tolong beritahu saya. Kamu harus merahasiakan masalah ini. Aku tidak bisa mempermalukan orang. Earth Cauldron menghela nafas. Salah satu dari 10 artefak kekacauan, makhluk tertinggi di dunia, sebenarnya menipu orang. Jika ini menyebar, dia tidak akan bisa main-main di masa depan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Akulah yang mengatur ini dari awal sampai akhir. Apa hubungannya denganmu? Long Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Long Chen, Earth Cauldron merasa nyaman. Long Chen tidak takut dengan reputasi buruk, bahkan dia tidak mempedulikannya sama sekali. Harus dikatakan bahwa reputasi Brahma begitu besar sehingga orang-orang berkuasa yang hadir datang untuk berdagang dengan Yu Zihao satu demi satu. Beberapa orang bahkan mengambil obat berharga mereka sendiri dan memberikannya kepada Yu Zihao. Sebenarnya mereka hanya ingin menjalin hubungan dengan Yu Zihao. Itu adalah murid tertinggi di antara para dewa. Jika mereka terhubung, kekuatan keluarga mereka pasti akan melambung ke langit. Beberapa orang yang juga merupakan pengikut Brahma, berusaha keras membantu ketika mereka mendengar nama Yu Zihao. Akibatnya, semua jenis obat-obatan berharga terus-menerus dimasukkan ke dalam peta ilahi, dan Long Chen bahkan lebih sibuk, menanam setiap obat ajaib ke dalam ruang kekacauan utama, dan skala kebun obat terus bertambah. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan Yu Zihao, Long Chen akan meminta Earth Cauldron untuk mencerahkan cahaya peta dewa sesekali, sehingga Yu Zihao dan yang lainnya dapat melihat perubahan pada peta dewa, dan memberikan perasaan keberhasilan bagi mereka. 3 hari kemudian, tidak hanya obat-obatan berharga milik Yu Zihao yang hampir habis, tetapi juga obat-obatan berharga dari semua ahli yang hadir hampir semuanya ditukar. Gambar ilahi sangat cerah, dan sepertinya akan berubah kapan saja. Ekspresi Yu Zihao berubah. Pada saat ini, seseorang mengingatkan. Apakah peta dewa ini memerlukan upaya bersama dari semua harta karun yang dijaga oleh binatang raksasa di sekitar kuil untuk membukanya? Mendengar pengingat pria itu, wajah Yu Zihao menjadi semakin jelek. Ada binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kuil, dan bahkan ada banyak dari mereka yang tidak berani dia dekati. Jika ini masalahnya, semuanya akan berakhir. Ketika Long Chen mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia tercengang. Dia pikir ini adalah ide yang bagus. Biarkan mereka melawan binatang raksasa itu dan dia akan menikmati hasilnya. Adakah yang lebih menarik di dunia ini selain ini? Itu hampir cukup. Jangan terlalu serakah. Banyak binatang raksasa di sini memiliki garis keturunan kuno, dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan jika mereka diberi waktu 1000 tahun, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya. Kamu tidak punya banyak waktu, pernahkah kamu melihat bahwa seluruh dunia menjadi suram, kata Earth Cauldron. Setelah diingatkan oleh Earth Cauldron, Long Chen menemukan bahwa langit yang semula cerah mulai menjadi keruh, dan seluruh dunia tampak diselimuti kabut. Apa yang terjadi? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Hukum di sini sudah mulai berubah, dan energi kekacauan menjadi lebih kuat, yang berarti waktu terbaik untuk mengatasi kesengsaraan akan tiba. Tidak ada gunanya membuang-buang uang bersamanya sekarang. Anda perlu membuat persiapan, dan Yu Zihao ini jelas menyadari masalahnya, dan dia tidak mampu menyia-nyiakan obat berharga lagi, yang berarti dia tidak punya uang lagi untuk diperas, kata Earth Cauldron. Dari sudut pandang Earth Cauldron, Long Chen telah mencapai prestasi yang hampir mustahil dan mengumpulkan begitu banyak obat-obatan berharga sekaligus, tanpa usaha sama sekali. Tetapi obat berharga yang kuinginkan belum muncul. Long Chen berkata dengan enggan. Apakah Anda berharap mendapatkan formula pil nirvana langsung darinya? Earth Cauldron bertanya. Ya, apa yang kamu pikirkan? Kamu telah mengumpulkan sebagian besar obat berharga pil nirvana darinya. Ini sudah merupakan keberuntungan besar. Ada juga banyak obat-obatan langka yang tidak dapat kamu temukan meskipun kamu membalik tempat ini, jadi kamu tidak boleh terburu-buru. Earth Cauldron berkata dengan marah. Obat berharga yang dikumpulkan Long Chen saat ini sudah menjadi angka astronomi bagi para kultivator alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen belum puas dan berencana untuk langsung mengumpulkan resep pil nirvana dari Yu Zihao. Ini membuat Earth Cauldron sangat tak bisa berkata-kata. Long Chen sangat kejam, dia telah menemukan kesempatan untuk memeras Yu Zihao hingga kering. Kuncinya adalah, bahkan jika kamu memerasnya hingga kering, itu akan sia-sia. Baiklah, lupakan saja. Meski Long Chen sedikit enggan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tetapi pada saat ini, wajah Yu Zihao terlihat sangat jelek, seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Dia mengertakkan gigi dan mengirimkan selusin tanaman obat langka ke dalam peta dewa. Nyatanya, ia sudah tidak punya harapan lagi, karena dikabarkan imbalan tersembunyi dari Brahma tidak begitu mudah didapat, bahkan jika ia adalah murid Brahma, ia harus lulus ujian sebelum bisa mendapatkannya. Sebelumnya, seseorang berkata bahwa mungkin perlu menghabiskan semua obat-obatan berharga di sekitar kuil untuk membuka peta harta karun. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Hal yang paling tidak nyaman di dunia ini adalah imbalan ada di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya. Berdengung.
Tepat ketika Yu Zihao hendak menyerah, peta dewa tiba-tiba bergetar hebat setelah menyerap obat-obatan berharga itu. Apa? Pada saat itu, Yu Zihao dan semua ahli yang hadir semuanya terkejut, dan Yu Zihao bahkan memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya. Berdengung, peta ilahi bergetar dan menyusut dengan cepat. Pada saat itu, jantung Yu Zihao berdebar kencang. Jika ini terjadi, apakah itu berarti dia bisa mendapatkan hadiahnya? Peta ilahi terus terlipat dan bergulir, semakin mengecil, menyusut dari ribuan mil menjadi 1000 mil, lalu menjadi 100 mil, dan akhirnya menyusut menjadi bola cahaya sekitar 10 kaki. Bola cahaya perlahan melayang di depan Yu Zihao. Yu Zihao berlutut dengan penuh semangat, mengatupkan kedua tangannya, dan berteriak dengan suara gemetar. Terima kasih Tuan. Bola cahaya bergetar sedikit, lalu sebuah tangan besar terulur dari dalam, perlahan meraih ke arah Yu Zihao. Yu Zihao juga mengulurkan tangannya, perlahan menghadap tangan besar itu. Tiba-tiba, tangan besar itu berbelok aneh, menghindari tangan Yu Zihao, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Boom! Dengan ledakan yang mengejutkan dan suara tulang yang hancur, Yu Zihao terlempar seperti meteor. Pada saat itu, semua ahli yang hadir tercengang. Kemudian bola cahaya itu perlahan menghilang, menampakkan sosok di dalamnya. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang yang hadir terkejut. 4630. Long Chen. Yu Zihao tertegun saat itu, separuh wajahnya hancur, tulang pipinya roboh, dan seluruh kepalanya hampir diledakkan oleh Long Chen. Untungnya, dia telah menyerap kekuatan Brahma dan kekuatan Brahma secara otomatis mengaktifkan kekuatan pelindung ketika nyawanya terancam. Jika tidak, tamparan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Ketika dia melihat sosok Long Chen muncul di bola cahaya, kepala Yu Zihao berdengung. Pada saat itu, dia memahami segalanya dalam sekejap. Beraninya kamu menipuku. Wajah Yu Zihao sangat galak, dan dia mengertakkan gigi, setiap kata yang keluar dari sela-sela giginya, dengan niat membunuh yang berdarah. Murid Brahma Agung sebenarnya telah tertipu. Ini adalah penghinaan yang tidak dapat dihapuskan. Pada saat itu, niat membunuhnya mendidih, dan aura menakutkannya mengubah warna dunia. Apakah aku menipumu? Apakah kamu idiot? Kapan aku menipumu? Aku memainkan puzzle itu sendiri, dan kamu mengambil inisiatif untuk berpartisipasi di dalamnya. Apakah itu urusanku? Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya penuh penghinaan. Semakin dia terlihat seperti itu, semakin terlihat pantas untuk dipukuli. Kamu masih berani berdalih, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Yu Zihao meraung ke langit, niat membunuhnya begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak ingin mendapatkan kembali obatnya yang berharga, satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah nyawa Long Chen. Boom! Tanda di sekujur tubuh Yu Zihao bergerak, dan suara nyanyian suci dan khusyuk bergema dari langit ke bumi. Itu adalah kitab suci dari volume ke-7 Brahma Sutra. Saat tulisan suci dibunyikan, dunia dipenuhi dengan kehikmatan. Kemudian punggung Yu Zihao bergetar, dan sebuah patung yang menutupi langit muncul. Cahaya ilahi mengalir di sekitar patung itu, dan momentumnya melonjak ke langit. Begitu muncul, seluruh dunia mulai bergetar tanpa henti, seolah-olah akan meledak di bawah tekanan. Melarikan diri dengan cepat, ada banyak sekali ahli yang hadir. Ketika patung itu muncul, mereka langsung merasakan aura kematian yang menakutkan. Indera mereka memberitahu mereka bahwa mereka harus melarikan diri dari medan perang ini. Mati. Yu Zihao mengatupkan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Kekosongan bergetar, dan jaring besar yang menutupi langit muncul. Kemudian bumi meledak, dan jaring raksasa yang sama terbang keluar dari tanah. Kekuatan Brahma, jaring langit dan bumi. Dua jaring besar menutupi radius puluhan ribu mil. Untungnya, orang-orang itu melarikan diri dengan cepat, jika tidak mereka akan diselimuti oleh dua jaring besar tersebut. Yu Zihao telah menggunakan gerakan ini sebelumnya untuk membunuh banyak ahli, tapi kali ini, Yu Zihao memanggil fenomena aneh dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini ratusan kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang ini pasti akan mati. Langkah ini tidak memiliki solusi sama sekali. Ahli yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Boom! Tapi pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Dua jaring besar saling tumpang tindih dan membuat ledakan yang mengejutkan, tapi Long Chen tidak terpotong-potong. Di tubuh Long Chen, berbagai pancaran cahaya ilahi muncul, yang merupakan rantai api, yang dengan kuat melindungi Long Chen di dalamnya. Apa? Yu Zihao terkejut dan marah. Sial, kamu benar-benar mempelajari volume ke-7 Brahma Sutra. Siapa kamu? Long Chen tidak menjawabnya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan rantai rahasia beredar di sekujur tubuhnya, melawan jaring bumi Tian Luo. Meskipun jaring bumi Luo surgawi sangat kuat, itu tidak dapat mengguncang penghalangnya sama sekali. Benar saja, Sutra Mahabrahma hanya dapat diatasi dengan mengandalkan Sutra Mahabrahma. Long Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ketika dia menghadapi Yu Zihao sebelumnya, dia dalam keadaan malu dan kewalahan oleh kekuatannya.
Saat itu, Yu Zihao sepertinya adalah penguasa api di dunia ini. Di hadapannya, Sutra Brahma Agung yang dikuasai Long Chen saja tidak cukup. Di masa lalu, panggilan Long Chen untuk kekuatan api antara langit dan bumi dilakukan dengan cara pemanggilan, sedangkan Yu Zihao dilakukan dengan cara yang memerintah. Di depan Yu Zihao, Sutra Brahma Agung Long Chen sepertinya telah gagal, tetapi sekarang berbeda. Setelah Long Chen mengambil kendali Sutra Brahma Agung, dia jelas merasa bahwa dia telah menguasai rahasia api yang sebenarnya. Bahkan tanpa memicu Sutra Brahma Agung, kekuatan api antara langit dan bumi tetap mematuhi perintahnya. Bahkan jika Yu Zihao memanggil patung Brahma, Long Chen masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan api antara langit dan bumi untuk melawan Yu Zihao. Aku tidak percaya bagaimana kamu, seorang yang mencoba-coba, bisa melawan murid langsung Dewa Brahma. Melihat Long Chen tidak menjawab, Yu Zihao berteriak dengan marah dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, suara nyanyian sutra di dunia menjadi semakin keras, seperti guntur, mengguncang alam semesta. Weng weng weng. Kedua jaring raksasa itu terjalin dan ditarik erat, kekuatan mengerikan itu hendak menghancurkan Long Chen. Long Chen menahan tekanan jaring raksasa, dan penghalangnya mulai bergetar, tapi ekspresi Long Chen tetap tenang. Jadi begitu, Sutra Mahabrahma itu ibarat sebidang tanah yang tebal, dan setiap orang ibarat benih. Setiap orang dapat mengamalkan Sutra Mahabrahma, tetapi karena benihnya berbeda, bunganya mekar dan buahnya berbeda. Long Chen memandang Yu Zihao dan berkata dengan tenang. Kitab suci Anda dipenuhi dengan kecemasan, kekejaman, dan kebencian yang tak ada habisnya. Suara sutra adalah suara hati dan tidak bisa dipalsukan. Tampaknya Anda tidak berbuat baik di antara murid Brahma. Petik 2. Long Chen, Yu Qingxuan, dan Huo Ling'er semuanya mempraktikkan sutra Brahma, tetapi untuk sutra yang sama, ketiganya menghasilkan tiga gaya yang sangat berbeda. Gaya Long Chen arogan dan mendominasi, gaya Yu Qingxuan sakral dan agung, tetapi gaya Huo Ling'er membara tanpa emosi apapun. Sekarang setelah dikonfirmasi dengan Sutra Mahabrahma Yu Zihao, Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa jika 10.000 orang mempraktikkan Sutra Mahabrahma, akan ada 10.000 efek. Inilah ciri-ciri Sutra Mahabrahma. Jika Anda tidak dapat menemukan dua orang yang identik di dunia ini, maka Anda tidak akan menemukan dua Brahma Sutra dengan corak yang persis sama. Diam, dasar bodoh. Yu Zihao sepertinya tersinggung oleh kata-kata Long Chen. Dengan raungan, kedua jaring raksasa itu tiba-tiba terjerat, mereka tidak lagi merobeknya dengan keras, tetapi mengelilingi Long Chen satu demi satu. Berdengung, Yu Zihao mengulurkan tangannya yang besar, dan peta dewa muncul. Saat peta dewa muncul, pedang tajam ditembakkan dari peta dewa dan menebas ke arah Long Chen. Boom! Ada suara keras, dan celah dipotong dari posisi Long Chen dengan pedang, dan penghalang Long Chen meledak. Namun, Long Chen di penghalang aman dan sehat, dia meninju ke depan, dan tanda api tak berujung mengalir di tinjunya, dan dia masih mempertahankan postur meninjunya. Gambar Dewa Brahma tidak lebih dari itu. Long Chen memandang Yu Zihao dan berkata dengan tenang. Sebelumnya, Long Chen tidak berani melawan saat menghadapi peta Dewa Brahma, tapi sekarang, Long Chen mematahkannya dengan satu pukulan, dan perasaan gembira dan gembira begitu besar. Katak di dalam sumur, Yu Zihao berteriak dingin dan membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, Long Chen muncul di depan Yu Zihao seperti hantu dan menamparnya dengan tangan yang besar. Sebuah bintang muncul di tangan Long Chen. Saat bintang itu muncul, rambut di tubuh Yu Zihao berdiri, dan ancaman kematian memenuhi hatinya.